Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurota Indiasari dengan NIM 2210606070 dari kelas praktikum PTLF B. Di sini saya akan mereview jurnal mengenai personal recruitment untuk tata letak fasilitas. Di sini jurnal saya ambil berjudul Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas untuk Minimalisasi Biaya Pemindahan Material dengan Metode Sistematik Layout Planning pada PT Tri Mandiri Sejati. Jurnal ini ditulis oleh Pepi Angela, Alma Yasimel Martua Nababan, dan Ivan Sujana. Jurnal ini diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2023 pada Jurnal Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri, volume 7, nomor 1. Pada jurnal ini menentukan tata letak fasilitas pada perusahaan PT Tri Mandiri Sejati agar tata letak optimal dengan metode systematic layout planning. Pada observasi jurnal ini memperhatikan dari personal recruitment. PT Tri Mandiri Sejati merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi sepeda motor. Kegiatan yang dilakukan oleh PT Tri Mandiri Sejati yaitu dari pembelian motor, penjualan motor, kegiatan servis, pembelian suku cadang, dan reparasi motor. Nah, permasalahan yang terletak di PT Tri Mandiri Sejati ini yaitu tata letaknya masih belum optimal karena posisi material dan setiap departemen belum berada pada posisi yang efektif dan sistematis. Kegiatan pelayanan pelanggan dan pemindahan material dilakukan oleh dua pekerja yang dilakukan di lantai 1 dan kemudian memindahkan material dari lantai 2 ke lantai 1 dengan cara manual. Hal ini mengakibatkan aktivitas pelayanan pelanggan kurang optimal dan biaya pemindahan material yang cukup besar. Oleh sebab itu, diperlukan perbaikan pada tata letak untuk PT Tri Mandiri Sejati. Nah, dengan sistematik layout planning ini dapat menghasilkan tata letak yang sesuai dengan aliran material dan jarak aliran material menjadi lebih pendek. Hubungan antar fasilitas dan departemen itu dapat diketahui dengan menggunakan Activity Relationship Chart atau ARC untuk mengidentifikasi interaksi antar departemen atas fasilitas yang ada pada PT tersebut. Nah, untuk membuat ARC ini diperlukan TSP atau tabel skala prioritas. Untuk itu dibutuhkan peta aliran proses agar gambaran menjadi lebih rinci. Dan diperlukan AAD atau Area Allocation Diagram yang merupakan lanjutan dari ARC. Nah, metode penelitian pada jurnal ini menggunakan kuantitatif dengan analisis data berupa angka setelah pengolahan data dan metode systemic layout planning untuk mengatasi tata letak fasilitas di PT Tri Mandiri Sejati. Melakukan pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Lalu hasil tersebut untuk membuat gambaran layout awal, data luas departemen, flowchart. Layout awal ini merupakan gambaran awal dari suatu tata letak fasilitas yang akan diteliti. Nah, layout awal ini tuh berasal dari hasil pengukuran kondisi awal di PT Tri Mandiri Sejati. Nah, aktivitas pelanggan ini biasanya terdapat pada area dealer. Itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian servis dan bagian pembelian motor. Lalu untuk data persediaan motor itu berada di ruangan gudang seperti spare part ataupun material-material lainnya untuk motor.
Desain layout awal ini terdapat parkiran, kantor, bengkel, gudang oli, toilet. Lalu pada layout awal di lantai 2 itu ada area display motor yang akan diperjualkan, yang akan ditawarkan. Lalu terdapat departemen administrasi, gudang stok motor yang telah menjadi produk jadi. Lalu ada ruang SM. Di hasil layout awal ini kemudian dianalisis dengan Flow Process Chart atau FPC untuk mendeskripsikan proses, waktu dalam jangka waktu menit, dan keterangan aktivitas perpindahan. Setelah dilakukan analisis FPC, maka dilakukan analisis cost matrix yang merupakan tabel rincian biaya dari suatu departemen ke departemen lainnya. Pada cost matrix ini menganalisis ongkos material handling untuk setiap departemen. Jadi di sini disebutkan dari departemen mana ke departemen yang lain, lalu dirincikan harganya satu persatu dari setiap departemen ke departemen lainnya tersebut. Lalu setelah keluar hasil dari analisis cost matrix, dilanjutkan dengan matrix weighted, yaitu menggambarkan berat beban yang dipindahkan dari satu departemen ke departemen lainnya. Lalu dilanjutkan dari matriks info. Nah, di matriks info ini menggambarkan aliran yang terjadi antar satu departemen dengan departemen yang lainnya. Jadi untuk menggambarkan koefisien aliran material yang masuk ke suatu departemen. Nah, koefisien ini didapat dari hasil pembagian tabel weighted sebelumnya yang telah dianalisis. Lalu setelah mendapatkan hasil totalnya, dilanjutkan dengan analisis metric outflow. Nah, di matriks ini menggambarkan aliran yang terjadi dari satu departemen ke departemen lainnya untuk menggambarkan koefisien keluarnya. Nah, selanjutnya dilanjutkan area allocation diagram atau AAD. Nah, pada AAD ini tuh menggambarkan gambaran terbentuknya ongkos material handling yang telah diperoleh sebelumnya. Gambarnya seperti ini. Jadi dan untuk gambarnya itu seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan ARC, Activity Relation Chart. Nah, untuk menggambarkan kedekatan tingkatan derajat kepentingan dari departemen ke departemen lainnya. Nah, ini untuk perencanaan aktivitas dari antar masing-masing departemen. Nah, ini tuh ada aktivitas di area bengkel, gudang oli, ruang tunggu, kantor, toilet, area display, ruang SM, ruang administrasi, gudang spare part, gudang stok lantai 2, dan parkiran. Nah, jadi di sini menunjukkan derajat aktivitas dari setiap departemen. Jadi dapat mengetahui departemen mana yang bisa saling berdekatan. Lalu lanjutkan dengan tabel yang dihasilkan dari ARC. Seperti ini merupakan hasil dari analisis ARC sebelumnya. Dihasilkan layout awal pada lantai 1 dan lantai 2 seperti ini. Nah, setelah dihasilkan hasil analisis tersebut, maka dilanjutkan detail layout usulan. Seperti ini untuk usulannya. Jadi ini hasil akhir setelah analisis perbaikan dari layout yang ada di awal. Terdapat parkiran, bengkel, gudang bengkel, toilet, kasir dan penjualan, ruang administrasi, gudang spare part, area display, ruang SM. Jadi ini merupakan hasil perbaikan layout yang secara lebih optimal dibanding sebelumnya.
dan total jarak perpindahan antar departemen menjadi lebih ringkas. Yang dihasilkan itu mengalami penurunan sebesar 44,8%, sehingga ini menunjukkan hasil yang signifikan untuk meminimalkan biaya pemindahan material. Setelah itu terjadi perpindahan perubahan total antar jarak departemen yang awalnya dari 78,8 meter menjadi 80,1 meter, dan perubahan total antar jarak departemen lantai 2 dari 60,1 meter menjadi 51,4 meter. Sehingga diharapkan hasil dari layout ini bisa menjadi lebih efektif dan optimal dari yang sebelumnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.